Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal The Art of Seduction. Bukunya kan penuh banget sama contoh sejarah, taktik psikologi soal pengaruh. Nah, misi kita kali ini kita mau fokus ke bagian yang sering kelewat. Apa sih yang terjadi setelah ketertarikan awal itu didapat? Kita bongkar efek lanjutannya yang perlu diwaspadai. Percaya nggak? Menurut buku ini, menjaga api tetap nyala itu seringkali jauh lebih ribet daripada nyalain apinya pertama kali. Betul banget. Seringnya kan kita fokus pas ngejarnya ya, seru gitu. Tapi buku ini negesin, permainan sesungguhnya itu baru mulai justru setelah kita menang. Nah, disitulah tantangan barunya muncul dan, potensi bahayanya tuh sering nggak kita sadari. Efek setelah penaklukan ini bisa jadi rumit banget loh. Oke, mari kita mulai dari akarnya nih. Fenomena kekecewaan atau disenchantment itu ya. Buku ini gambarin gimana setelah puncak ketertarikan tercapai, tegangannya bisa hilang, terus realitas mulai nyelip masuk, rasanya kayak ilusi indah yang pelan-pelan pudar gitu kali ya. Iya, persis. Dan itu momen yang kritis banget. Fantasi yang udah dibangun susah payah, mulai runtuh pas si target ini mulai lihat sisi nggak sempurnanya, yang tadinya ketutup sama idealisasi. Proses psikologis ini, ya kayak yang diurai di buku, mirip efek obat yang hilang gitu. Yang perlu diwaspadai banget, kekecewaan ini kalau nggak dikelola, bisa jadi benci loh. Atau malah jadi obsesi. Buku ini juga nyatat, kalau kita terlalu gampang diakses atau sifat asli kita kebongkar gitu aja, itu bisa banget mempercepat pudarnya ketertarikan. Nah loh, terus gimana dong cara ngelola fase krusial ini biar hubungan nggak jadi hambar atau malah amit-amit berakhir buruk? Buku ini nawarin beberapa strategi nggak sih? Intinya sih kayaknya menjaga persepsi nilai sama kelangkaan kita gitu ya. Yang pertama katanya lawan kebosanan atau inersia. Jangan biarin hubungan jadi rutinitas. Betul. Harus terus nunjukin usaha, seolah-olah perburuannya itu belum selesai. Ada contoh menarik tuh, Raja Charles II dari Inggris, yang akhirnya lebih milih Nell Gwyn. Kenapa? Soalnya si Nell ini terus ngehibur dia dengan cara baru, beda sama kekasihnya yang lain yang malah jadi nuntut macam-macam. Oh gitu ya, berarti penting banget ya jaga dinamikanya tetap hidup? Iya. Terus strategi lain yang diulas itu soal ngelola kehadiran sama ketidakhadiran kita. Mesti cerdik nih. Jadi jangan ngilang gitu aja, tapi jangan juga terlalu gampang ditemuin terus-terusan. Absen sesekali, tapi strategis. Menurut buku ini, itu bisa nyalain lagi api keinginan. Kayak Duke Ellington tuh, musisi jazz itu. Disebut ahli banget dia soal ini. Dia ngelola perpisahan sementara, tapi pakai sentuhan teatrikal. Kasih hadiah, jadi bikin para wanitanya kangen terus. Wah, menarik tuh. Tapi gimana kita tahu batasnya ya? Antara absen strategis sama kelihatan gak peduli. Kan bisa juga malah bikin mati rasa kalau salah ya nggak sih? Nah, pertanyaan bagus itu. Buku ini nekankan pentingnya cara kita absen. Bukan cuma ngilang gitu aja, tapi lebih ke nyiptain narasi di balik ketidakhadiran itu. Jaga misterinya, bikin itu kerasa kayak bagian dari permainan yang seru, bukan pengabaian. Kayak sentuhan teatrikal Ellington tadi. Itu kuncinya. Jadi pas dia nggak ada pun, rasanya tetap ada artinya kita. Oke, paham. Terus ada lagi nih strategi yang kedengarannya agak berisiko ya, menimbulkan sedikit rasa cemburu atau nggak aman gitu. Penulisnya ngutip pandangan lama, katanya cemburu itu bisa jadi pemelihara cinta, sedikit persaingan bisa manasin lagi gairah yang udah dingin. Tapi di sini bukunya juga ngasih warning keras kan? Bisa fatal. Kita diingatin sama kasus ekstrim kayak Andy Warhol yang ditembak Valerie Solanas itu kan, karena ngerasa dipermainkan. Jadi, ya meskipun strategi ini disebutin, risikonya ditekankan banyak. Intinya, semua strategi ini ya kelanjutan dari prinsip awal seduksi, tapi taruhannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kekecewaan itu gampang banget berubah jadi benci. Dan semua ini kayaknya nyambung banget ya sama cara ngelawan kekecewaan tadi. Buku ini juga nyorot peran penting dari kesombongan atau vanity. Kebutuhan dasar manusia buat ngerasa diinginkan dan berharga gitu. Jadi dengan terus bikin target ngerasa istimewa atau diperebutkan, kita secara aktif nyegah ilusi awal itu pudar. Iya, bener banget. Ini soal memvalidasi pilihan si target. Bikin mereka ngerasa beruntung udah dapetin kita. Atau berhasil jaga ketertarikan kita. Itu bakal melihara ego mereka, bikin mereka tetap investasi secara emosional di hubungan itu. Ini cara langsung buat terus nyentuh harga diri mereka. Jadi
Jelas banget ya, seni seduksi menurut buku ini tuh bukan lari sprint buat naklukin aja, tapi lebih ke maraton buat ngelola dinamika setelahnya. Jaga api tetap nyala, atau bahkan ngakhirinnya tanpa bikin dendam itu seni tersendiri. Mesti waspada sama efek lanjutannya. Dan menarik banget buat direnungin gimana prinsip-prinsip ngelola fase pasca penaklukan ini, jaga ketertarikan, kelola ekspektasi, hindari bosen, punya relevansi yang luas loh. Bukan cuma soal asmara aja, tapi mungkin juga dalam kepemimpinan, atau bangun loyalitas merek, atau bentuk pengaruh jangka panjang lainnya. Gimana caranya mempertahankan keterlibatan setelah penjualan awal terjadi? Itu kan mirip ya? Nah, pertanyaan terakhir nih buat Anda bawa pulang. Setelah paham strategi ngelola apa yang terjadi setelah kemenangan awal ini, gimana ini ngubah pandangan Anda soal cara bangun dan pertahanin pengaruh? Gak cuma di hubungan personal loh, tapi di berbagai interaksi penting dalam hidup Anda. Coba deh direnungkan.